Nah ini gue dari tadi udah pegel. Ini sakit banget ini gue nih. Ini gue sakit. Kita harus ganti bangku kayaknya. Nggak bisa minum banyak-banyak ya. Fisik juga dong. Minum soda, maksudnya minum soda ya. Nggak minum alkohol. Kembali lagi di Biar Baper, obrolan liar, banyak perspektif. Episode kali ini kita mau ngomongin, karena tadi kita baca satu kalimat, life begin at 30. Tapi ini dari perspektif cowok ya. Iya. Kita kan tahu yang cewek-cewek. Nah, kita hadirin yang cewek-cewek yang berikutnya. Iya, kayaknya kita perlu nanti next episode. Iya. Cewek-cewek. Ya yang di sebelah sana. Untuk para kru banget. Untuk para kru. Oke, life begin at 30. Apa rasanya sih jadi 30? Nah, gitu. Gue bahkan udah mau 40. Life begin at 40. Gue belum ngerasain. Setiap kali 50, life begin at 50. Life begin at 60. Oh, nggak mau ini aja. Nggak jompo. Tapi gue berasanya, mungkin karena gue belum nikah ya. Kemarin gue juga ceritain sama teman gue. Gue tidak merasa, secara fisik gue merasa ada perubahan. Gitu. Ada dibanding gue 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu pasti. Tapi secara semangat nggak terlalu banyak berubah. Iya, gue kalau lu ajak gue ke Dufan, kayaknya gue cuman bioskop 4D deh. Apa bioskop 3D ya? Iya, udah nggak ada sih lo. Udah nggak ada sih deh. Tak kira kapan ke depan. Ya, terti mungkin terti. Lu suruh ajak gue naik tornado, mikir. Apalagi, bahkan apa namanya? Halilintar. Mikir. Jet coaster Ya kan? Mikir aja udah gitu. Kora-kora masih oke. Biang lala tuh apa ya? Biang lala ya? Dia ngalah. Putar biang lala. Masih oke lah gitu. Itu sih perubahannya gue rasa. Maksudnya secara fisik iya, tapi secara semangat ya sekarang lah kita bikin ginian ngapain bikin ginian. Tapi nggak apa-apa, tapi maksudnya itu perubahannya. Tapi kalau secara lain-lain secara berpikir, secara keuangan gue lebih berhati-hati aja. Ya. Tapi itu kayaknya semua orang lah ya. Iya, Bukan karena uangnya terbatas. Kalau uangnya terbatas. Mungkin kalau dari 25 udah susah ya emang begitu. Kalau udah tambah umurnya kayaknya nggak boleh gitu-gitu banget nih. Oh bukan, berarti salah gue. Bukan mengguna lebih berpikir juga untuk ke menabung dan investasi gitu. Maksudnya ada tuh yang benar-benar di spot. Kalau beli barang sih kayaknya gue agak pemboros ya gitu. Jadi kalau gue butuh barang, misalnya kayak inilah kita mau syuting, gue butuh mic gitu. Gue merasa butuh mic itu, ya udah gue beli aja. Karena kebutuhan ya gitu. Beli buat hobi lah lu. Gue hobi fotografi ya. Iya. Spending lah. Walaupun kemarin gue beli tripod yang sampai sekarang belum gue pakai, anjrit. Ya. Gue beli 4,5 juta. Ya lumayan lah tripod 4,5 juta, walaupun yang gue incer yang 7. Cuma tapi itu terjadi. Ada pilihan antara tripod 7 juta yang memang lebih oke dengan tripod 4,5 juta di merek yang sama, tapi speknya lebih turun sedikit. Ya udah, gue merasa 4,5 cukup deh gitu, karena skill gue ternyata nggak kerja. Itu sih kalau buat gue. Ardi nih yang Ardi baru lewatin. Baru melewati 30. Baru setahun berumur 31. Iya, sekarang 31. Iya. Tahunnya 31 ya? Udah. Tahun kalau Desember ini mungkin 32. Oh, lu 31 ya, 32. Desember. Berarti Sagittarius. Masa sih? Iya, Sagittarius dia. Iya. Lah, gue tahun ini 34 Oktober. Kan gue emang kalau angkatan sekolah gue emang turun 1. Karena Desember kan pasti dilempar ke angkatan selanjutnya. Oh, lu berarti sempat 6 bulan. Lu gak naik kali? Auto TK, maksudnya gak naik. 6 bulan ya ditungguin ini berarti 6 bulan, sekitar 6 bulan ya. Iya, auto TK-nya dilempar ke angkatan bawahnya. Tapi lu sekolah gitu sih enggak? TK doang. TK 0 kecil. Kita tuh masih istilah 0 kecil 0 besar kan, bukan AB kan. 0 kecil 0 besar udah. Gitu. Tapi lu berarti nunggu masuk TK-nya, masuk TK kecilnya loh. Masuk TK kecilnya ditunda. Oh iya, ditunda 7 bulan. Sorry, ya kan Juni kan, Juni Juli lah ya gitu ya. Oke. Bukan lu gak naik. Bisa juga sih. Enggak apa-apa juga. Jangan enggak. Edukasi penting. Kenapa kita jadi mengamini tidak naiknya? Enggak. Kan udah gak ada juga gak naik bang. Oh, masa sih? Iya, semua naik. Oh gitu. Iya sih. Kenapa gak dari dulu?
Tabungan semua naik deh. Enggak, tapi itu bener ya. Ini kita jadi bicara wah pendidikan anjir. Entar ada Udah, yang lain lagi. ya, Ya, mungkin Yang berikutnya. tag yang lain kali. Iya, Tag yang lain ya. Live bikin netral TD. Apa rasanya yang lu alami? Ya, yang paling berasa sih nggak bisa minum banyak-banyak ya. Fisik juga dong. Minum Iya. soda, maksudnya minum soda ya. Nggak minum alkohol. Ya Gue sudah udahlah. capek ya. Ya udahlah. Udah nggak bisa banyak-banyak lagi. Kalau dulu kayak masih kuat gitu. Hari ini minum sampai jam 1 jam 2, besok langsung berangkat kerja jam 7. Apa namanya? Sebenarnya bukan minumnya berarti di Akhirnya kalau sekarang tuh kayak udah deh, beraktivitasnya. beraktivitasnya sih Kan sampai jam 1. Misalnya kalau sekarang nih lu enggak minum begadang sampai jam 1. masih kuat kalau itu. Oh ya, oke. Kan kita sering juga sampai jam 3. Alkohol, Sampai jam 3. alkohol buruk untuk kesehatan. Pesan sponsor. Apa pesan layanan masyarakat? Iklan layanan masyarakat, alkohol buruk untuk kesehatan. Begadang juga. Kadang juga. Cuma kalau ada tujuannya nggak apa-apa. Itu kata Bang Haji. Romel apa? Begadang jangan begadang. Terus ya oke, itu ya itu physically. Oke. Iya. Apa lagi? Yang Kalau secara apa ya? Secara pemikiran sih kayak masih sama. masih sama bodohnya. Sama bodoh. Yang bertambah dewasa. Nggak bertambah dewasa. Masih burden yang ke bawah, beban yang hidup ke bawah. Dulu keladi, sekarang ada tua keladi. Mungkin karena gue lebih cepat dewasa aja kan. Jadi mentok ya. Tapi istilah itu kalau berpikir Kalau cepet dewasa ya. Sebenarnya 20 udah pergi 30. Iya. Tapi stagnan di Mentok. 30. Udah di 30 aja nih udah. boleh nggak apa-apa juga ya kan. Oke. Apa bedanya apa? Maksudnya lu merasa bahwa tadi secara fisik terus berpengaruh nggak sebenarnya terhadap ya kalau bermabuknya sih, tapi kalau seharian kita mau mabuk deh. Ya kalau Jadi mabuk maboknya. semua berpengaruh. Jadi maboknya di highlight nih. Ardi pemabuk cinta. Enggak juga sih. Awal tadi udah bisa di-skip. Apa ya kalau misalnya Sehari-hari masih secara ada. sehari-hari lebih ke ya karena fisik juga udah nggak sekuat yang dulu kali ya. Jadi kayak mau ngapa-ngapain, aduh, tar dulu deh. Kayaknya udah nggak ini lagi. Udah nggak bisa beraktivitas berat lagi. Gue sih gitu, tapi kita nggak malu sama Cristiano Ronaldo apa ya? Ibrahimovic gitu yang suka Mereka atlet ton dari dulunya. Yes. Kalaupun mereka menurun ya masih atlet juga. Semenurun-menurunnya. Enggak dari kecil Oke. udah dilatih itu lah, makan sehat, kita bakwan, cireng. Oh iya, dan mereka nyaris mungkin nggak ngerokok ya, kecuali Ibrahimovic kalau nggak salah apa namanya? Cerutu. Sigar Sigar. ya, sigar. Tapi sigar sih, tapi Ronaldo tidak merokok kelihatannya. Iya. Tidak soda, Tidak soda, tidak ini, tidak alkohol. fast Iya. food, tidak alkohol. Mereka nggak tahu enaknya risol mayo. Iya. Apa gorengan abang-abang? Iya, risol mayo tuh satu cukup, dua enek. Cuma nagih. Iya. Dia nggak tahu anaknya ST. Aduh. Teh pucuk. Gula. Untuk ST dan teh pucuk. Masih ada slot. Apa sih? Baru episode 3 harus sponsor. Tolong. Episode Podcast apa ini? kalau gua umur 3. Lo Gua bayangin 3. lu sekarang 34 ya? Iya. Tengah-tengah lah ya. Iya, tengah-tengah. menuju 34. Gua mid lah gua. Hmm. Kalau gua pemikiran aja sih, kayak Apa, contoh? nggak terlalu. Yang pertama, circle gua makin kecil. Ah iya, Iya. ya. Ya kan, circle gua makin kecil. Lu Gua semakin pemilih ya. makin milih siapa yang gua. Ntar, lu makin milih atau lu semakin mengurangi? Beda nih. Atau lu semakin dipilih sama temen-temen. Iya, jadi mau nyebelin aja. Jangan dia. Dan di grup WA WA yang ada dia dan gak ada dia. Grup. Iya benar. Abisnya ada yang tanpa satu orang lagi. Ada yang gabung juga. Buat ngomongin satu orang lagi. Kampret. Tapi kalau gue ini sih kan temen gue makin kecil, kayaknya apa ya? Yang dulu dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Karena kayak apa ya? Ya mungkin seiring waktu kan pemikiran ada yang berubah ya kan. Kalau gue ngerasanya ada teman-teman gue ya akhirnya ya kita nongkrong sama orang yang kita sepaham sih sebenarnya, Yang cocok lah ya. yang cocok maksudnya. gitu, Cocok. dan itu ternyata nggak banyak juga sebenarnya. Oke. Oke, terus
Physically secara fisik. Nah ini gue dari tadi udah pegel. Ini sakit banget ini gue nih. Ini gue sakit. Kita harus ganti bangku kayaknya. Kamu bisa nyender. Kamu nanti meja. Jadi saya nyender dari Untuk tadi. produsen bangku sender. Kru cari nih. Coba Tapi kru. nggak muat cuy. Iya sih. Kita ganti studio aja. Asik. Ya. Secara fisik. Fisik pasti sih. Tapi karena nggak kita latih nggak, bener nggak? Maksud gua kita gini. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah apa yang tidak hasil dari apa yang kita lakukan bertahun-tahun gitu. Kalau seandainya kita secara reguler melatih fisik, mungkin nggak secepat ini kita merasa menua. Mungkin sih. Iya mungkin ya. dong. Mungkin kalau dari dulu gue melatih fisik, gue gak takut naik pontang-anting kali dia Dufan. Tahan itu mana sih? Itu yang dinaikin di kayak ayunan gitu terus diputer. Oh, tahu. Itu nggak ya gue belum pernah coba itu. Itu mah semua orang juga males migran cuy turun. Agak Hen, kalau misalnya tiba-tiba badan gue kan berat ya. Terus kalau tiba-tiba yang putus gue doang gimana? Selamat mungkin. Selamat mungkin. Tensinya kan enggak. Iya, jadi hebat badannya. Lu udah gak sempet tensin di. Udah Putus satu doang gitu kan. Putus satu doang anjir. Gak sempet tuh tensin di. Bukan cuma anting-anting, bukan cuma antang-anting. Semua permainan di itu juga memang membuat lu takut gak sih? Iya. Gitu. Bukan cuma antang-anting. Lu gak akan sempet di kalau lu mental Iya sih. udah. Iya sih. Gak sempet tensin tenang aja. Iya sih, bener Kecuali juga. pas berita. Gak sempat tensin viral. Gue takutnya kalian tiba-tiba teman kita masih rumah sakit gara-gara kita bahas aja kali di sini. Iya. Gak ditolong, videoin dulu kan goblok. Tapi maksudnya melatih itu kan kita tidak secara reguler sadar. Kita tidak secara sadar membayangkan bahwa 20 tahun kemudian apa yang gue start sekarang berimpact nih gitu. Makanya gue harus melatih fisik. Oke, 10. 10 Iya kan? 10 lah. 10 Dari umur 20-an 1, 2, sampai 25-an gitu ya Iya. kira-kira ya, karena gue batasnya kan gitu. Nah, Henry juga 20-25-an. Jadi lu secara reguler melatih fisik untuk kemudian bisa punya batas yang lebih tinggi di umur 30-an lebih, 40-an lebih gitu. Iya. Itu kan juga salah satu Iya. penyebabnya. Memang gak kepikiran sih. Tapi kalau gue balik ke pemikiran, gue suka banget di sisi gue yang sekarang nggak terlalu cepat reaktif sih. Ya, Gue nggak terlalu nggak terlalu reaktif. Misalnya orang ngomong apa kayak, oh ya udah. Jadi nggak terlalu emosional menanggapi segala hal sih. Biasanya kan reaktif itu karena kita emosional ya. Tapi karena ini juga sih ada tambahan bahwa kita mengalami banyak hal dan Iya. relatif mirip-mirip gitu. Jadi kemudian kita mungkin aja di beberapa titik tertentu sebenarnya reaktif lah tuh. Iya. Gitu kan, responsif istilahnya gitu, cepat banget memberikan respon, cepat banget memberikan reaksi. Tapi kemudian karena kayaknya polanya sama nih. Iya. Saya dengar berita gitu apa, gitu udah mulai begitu kayaknya. Iya, lebih apa ya? Kita lebih think first aja sih. Gue merasa itu ya kalau masih umur 20 kan kita act first gitu. Kalau kita lebih think first dulu aja. Aduh, ngapain ya? Dampaknya apa ya? Tapi itu kadang jadi ini gak sih? Bisa jadi kelemahan gak sih? Maksud gue karena terlalu lama merespon, terlalu lama berpikirnya, jadi kemudian nggak satset gitu bahasanya istilahnya. Tapi ya gimana ya? act first juga Juga bahaya. bahaya juga. Akhirnya Ya, kebanyakan ya udah jalan dulu. Ya. Ya. Iya, mungkin lebih ke arah kapan ini aja apa? Nggak tahu kapan. Oh, udah terlalu lama nih mikirinnya. Ya kan. Ya udah kita lakuin lah. Kayak gitu nggak sih? Ya kayak ini aja. Kayak ini ya kan. Yang penting bikin aja dulu deh gitu. Iya. Gue bukan sepakat ya. Gue kepikirannya tadi justru dibilang responsif itu bukan masalah harus memberikan respon, tapi justru waktu yang digunakan untuk tidak reaktif itu adalah untuk membuka beberapa respon, alternatif respon, opsi Iya. respon gitu. Iya. Jadi kira-kira kalau gue ngerespon ini, jadinya ini, respon B, jadi ini, respon C, jadi ini, kira-kira gitu ya. Maksudnya bisa jadi ada banyak opsi jadi sebenarnya gitu kan. Kalau gue nggak terlalu ngerasain itu sih, soalnya gue emang dari dulu nggak pernah terlalu ngerespon sesuatu secara cepet. Iya, lu berdarah Iya. dingin lu. Enggak juga, enggak juga dong. Jadi kalau misalnya nerima sesuatu kayak gimana ya? Dia tapi dia nggak emosional. Iya, gue nggak Dia bukan tipe emosional, makanya pas di Tapi sini Henry juga harusnya lu nggak emosional kan manusia. Lu lebih pandai kayaknya menyimpan. Kalau gue kan emosional, gue terlihat tuh bete gitu, apa nggak suka gitu. Makanya gue nggak pintar jadi politisi. Ardi lebih bagus jadi politisi gitu.
Aduh, Nggak usah- bisa sih maksudnya ya emosionalnya sisi gitu. emosional bisa dimati. Bisa Off, ditunda. iya, on off-nya tuh ada emang. Lo cocok jadi tentara Inggris di depan tank ini. Kalau dari Nggak ada reaksi. Itu di air keras aja. gimana ya? Jadi tentara sih aduh. Nah, kalau selapis tuh nih, kalau jam malas-malasan naik sepeda. Ya, Skip. naik sepeda. Jadi tentara skip lah. Ya, tapi apa tadi? Apa namanya? Iya, kalau di Nggak gue, reaktif. iya gue nggak terlalu ngerasain soalnya gue emang dari dulu nggak reaktif terhadap segala sesuatu. Jadi Pierce lo gimana? Kalau Pierce lo? wah, sulit sih emang. Itu mesti diakui karena biasanya ketika gue masih ini gimana ya? Mereka Ya. tuh udah ada yang udah ada yang membanting sesuatu. Iya. Udah ada yang membanting sesuatu. Gue kayak ya emang mesti kayak gitu. Iya. Tapi itu menarik. Maksudnya kalau Pierce lu melakukan itu justru membuat Ardi punya kesempatan untuk biar ini respon Pierce gue dulu. Gue ntar aja. Gue merespon responnya Pierce gue. Dia taktis ternyata. Jadi kayak kesannya gue ngejahatin orang gitu. Lu juga koming asik gitu. Lu bisa membaca 3 langkah ke depan. Akan ada yang membanting sesuatu. Biar dia banting dulu. Nah gue juru selamat. Gue yang nenangin. Gue yang keren. Gue tampil. Cule, soalnya culas ini orang. Gue gak kepikiran kesana lagi. Tahu gitu dari dulu gue keren ya. Padahal bengong, skip gitu. Gitu kayak orang loading net. Ya kadang-kadang kalau gue sekarang malah lebih ngerti akhirnya semakin nambah umur ya. Akhirnya gue ngerti ini rasa yang terjadi pas suatu situasi itu apa. Kalau dulu tuh kayak mikir dulu nih gue mesti ngapain ya. Kalau sekarang oh ternyata ini tuh begini toh. Ini gue mesti begini. Sekarang jadi lebih kesana sih. Cuma untuk respon ya dari dulu sampai sekarang sih sama. Maksudnya nggak tiba-tiba langsung reaktif terhadap segala sesuatu. Apakah itu karena gue kalau ngeliat karakter lu ya apakah itu karena lu memikirkan kalau gue cepat merespon, bagaimana respon orang terhadap respon gue? Kalau gue kan enggak, gue luapkan aja dulu gitu. Oke. Perkara orang respon gimana, gue respon lagi nanti. Gitu. Kira-kira gitu gue memikir. Gitu. Kalau gue lebih ke ketika gue merespon sesuatu, gue nggak mau akhirnya gue nyesel di situ. Bagus. Misalnya kayak Pantesan dia Dewasa. umur 20, pemikiran 30 berhenti. Udah fulfill destiny tujuan takdirnya sebagai manusia selesai. Iya, karena gue tahu gue tuh nggak bisa teriak orangnya, terus gue nggak bisa marah-marah, dan kalau gue mengekspresikan sesuatu itu nggak inilah gimana ya, ketika gue langsung merespon sesuatu dengan emosi gue itu pasti jadi nggak bagus. Dan begitu selesai gue baru sadar kayak anjing gue kenapa kayak gitu ya. Maksudnya sih tapi Iya. sorry benar dia nggak pernah. Kenapa lu bisa segitunya nggak pernah teriak gitu? Gue jangankan marah, manggil orangnya teriak kayaknya gitu. Ini bukan karena darah Bataknya, bukan gitu. Henry juga Batak, cuma nggak segitunya gitu. Cuma maksudnya apa yang membuat lu begitu apa? Apa lu merasa nggak ada gunanya nih? Apa gitu? Gimana ya? Pertama, suara gue emang nggak sekeras itu, Okay. nggak sekeras itu. Dan kalau gue teriak jatuhnya ngelengking, jadi kayak nyanyi. Oh jadi keren. Wow, gitu semua harus kayak gitu. Wow. Tapi ya, gue kan ngeliat Ardi pas baru masuk kuliah ya. Dia emang sebelum masuk organisasi kita, ini organisasi kita. Dia emang pendiam banget sih. Dia pendiam banget. Dan dia bisa berpendapat sekarang juga menurut gue karena dipaksa gitu. Iya. Artinya pure lu dirusak. Udah bener lu yang dulu. Diem doang. Diem aja lah. Iya. Akhirnya gue kayak karena gue tahu gue ketika merespon sesuatu secara cepat itu nggak bagus, gue nggak mau buru-buru respon. Maksudnya itu yang akhirnya gue pelajari kan, kayak Henry bilang gue orangnya pendiam banget. Sebenarnya bukan pendiam banget karena gue bingung aja ketika gue merespon cepet-cepet, pasti jadinya aneh. Itu nih. masalah pengalaman. Iya. Dan sekarang akhirnya kayak nih ketika misalnya lebih ngerti gitu, mesti gimana. Iya. Nah gue bilang kayak gue stuck di kayak gue stuck deh. Tapi kan lu udah nemu, menurut gue ya lu udah nemu style itu dan udah nyaman, nggak apa-apa juga. Itu kan style ya gitu. Kalau gue memang tidak bisa, bukan nggak bisa ya. Gue tidak bisa mengontrol. Gue mau kayak gitu. Mau untuk kalau di Seven Habits, buku Seven Habits of Highly Effective People, iya. Itu lu disarankan kan untuk tidak reaktif orangnya. Jadi ada namanya
masa tunggu atau masa jeda itu sekitar 6 detik. Jadi kalau mau respon sesuatu 6 detik gitu. Lu diam dulu 6 detik. Oh gitu ya. Gua baru berikan respon gitu. Nah, gue belajar itu sebenarnya, tapi selalu ada momen terutama kalau adrenalin gue naik gitu. Entah terlalu happy, entah terlalu sedih, entah emang lagi marah aja gitu. Nah, itu emosi berarti ya. Iya. Emosi. Memang secara ini nggak bisa. Ya. Gitu sih kalau gue. Ya gitu. Kalau satu hal lagi kalau gue loh nih, gue belajar untuk kita kan pengen banget ya kalau gue kayak gini harusnya mengkontrol kondisi gitu. Gue iya. Jadi gue berhenti untuk bukan biarkan hidup datang ke gue aja gitu. Dibandingin gue mencoba mengkontrol segalanya. Kadang-kadang kita pengen kayak ini harus kayak gini, ini harus kayak gini, Nah, kalau gue yang sekarang lebih kayak oh ya udah. Akhirnya tahu kayak emang ada yang nggak bisa kita kontrol. Nggak ada yang bisa kita kontrol. Yang segala hal di luar diri gue nggak bisa gue kontrol. Iya. Yang bisa gue kontrol ya respons gue, apapun itu. Kayak kemarin ngobrol tentang tahun 2023 gelap lah. Semua pada khawatir ini. Gue bilang ya udah cuy, tunggu sampai kejadian aja. Tapi di satu sisi apa sih yang bisa gue siapin? Iya. Gitu. Apa sih yang bisa gue siapin itu aja. Misalnya yang gue siapin pun misalnya ternyata pupus, ya sudah gue mencoba hal lain lagi aja gitu. Jadi gue nggak pernah, bukannya tanpa plan ya, cuma ya lakukan yang terbaik saat ini aja. Nggak untuk menuju yang goal yang kita pengen capai belum tentu kesampaian juga, walaupun kita udah A B C D udah semua sesuai yang kita rencanakan, ternyata zong. Ya udah pas zong tuh gimana tuh? Itu tuh yang gue belajar untuk kayak oh ya udah, yang penting gue udah berikan terbaik udah. Gitu. Itu yang gue lebih legowo menerima yang kayak gitu sekarang gitu. Tapi iya sih, karena bisa aja kan sebenarnya keputusan yang kita ambil saat ini 3 tahun kemudian ternyata keliru sebenarnya. Betul. Maksudnya kita ngambil pilihan, tapi kan itu keputusan terbaik saat ini yang bisa kita putuskan dengan segala macam kondisi yang ada. Betul. Bisa saja sih. Bisa aja. Bisa juga kita waktu nggak kepikiran. Iya. Nah itu menurut gue beda sama umur di 20-an lah kalau gue. Kalau 20 kan kayak harus udah gini-gini, gue harusnya udah bisa kayak gini, harus bisa kayak gini, segini. Atau kadang-kadang ya sporadis. Tapi itu udah punya rencana justru. Kalau lu bilang gue umur sekian harus bisa gini. Iya, tapi karena kegagalan yang gue alamin dan hidup peers gue yang kayak wah gila ya mereka udah kayak gini, ternyata enggak ya, mereka bercerita atau curhat atau sharing cerita kayak oh gitu ya, ternyata ya dinamikanya seperti itu, bahwa ya gue nggak bisa berharap kalau gue udah ngelakuin ini pasti terjadi. Belum tentu. Belum tentu. Tapi gue juga, jadi gue belajarnya, oh ya udah ya, gue harus yang bisa gue kontrol emosi gue, respons gue. Nah itu aja. Misalnya kecewa, ya udah nikmatin kecewanya, nggak usah gimana. Ya kayak oh ya udahlah. Jadi gue tahu gue kecewa. Kadang-kadang orang kayak larut dalam kecewanya karena tiba-tiba datang kecewanya. Kalau gue ngerasanya sekarang gue tahu, kecewa nih gue. Beda sama kecewa banget. Kalau gue memahami, oke, gue lagi kecewa nih. Ya udah, sampai kapan ya? Oke, gue gak boleh kecewa. Udah, yuk semangat lagi yuk. Udah selesai nih, sehari 2-3 hari deg-degannya atau anxiety-nya udah lewat. Ayo, jalan lagi gitu. Jadi jarang gue bersungut-sungut sekarang. Tapi lu tipikal yang ini sih, tipikal yang membandingkan, kan kita tadi bicara secara fisik, secara pemikiran, pencapaian. Lu tipikal yang meng-compare atau membandingkan pencapaian lu nggak sih dengan peers lu, dengan teman sebaya? Di umur 30 sih udah mulai tuh ya. Udah mulai kok kurang. Jamnya keren, kerjanya apa kawan ini kan gitu-gitu. Iya. Enggak sih, kalau gue tuh lebih startnya sama padahal gitu, kayak lebih bodoh dia dulu. Hidupnya lebih beruntung. Dia lebih rajin ibadah nih. Iya sih, bisa jadi. Dia lebih ambisius dia. Udah pilihannya lebih tepat aja. Jalur lebih panjang. Iya, gue ngerasa banget pas kayak udah ada media sosial ya, walaupun gue nggak aktif gitu di media sosial, cuma kan ya kadang lewat-lewatnya temen-temen ada udah sampai kayak gimana. Dan semenjak tarikannya panjang banget, tarikannya panjang banget. Jangan tempat publik.
Boys don't cry di publik. Cry-nya sendiri aja. Ntar aja ditunggu mati kamera dulu ya. Iya. Iya, jadi semenjak kayak ada sosial media, jadi mau nggak mau lo lihat kan sesuatu yang kayak harusnya gue nggak perlu tahu. Itu tuh nggak apa-apa. Akhirnya pas gila udah sampai tahap ini, mereka udah sampai kayak gini. Ya pas udah 30-an gitu, pas ngeliat kayak gitu, ya udah apa lagi sih. Sabi juga nih kawan ini kan. Akhirnya udah sampai kayak gitu aja. Datar ya. Udah gitu aja, sabi juga nih kawan ini. Nggak iri juga sebenarnya gitu kan ya, tapi oke. Nah, gitu sampai gitu aja gitu ya. Iya. Udah ke situ. Yang mungkin ketika 25, 26 di rentang segitu kayak wah, masa ya gue nggak bisa sih. Ya padahal ambisi sih nggak ada gitu kan, cuma ngerasa kok pengen. Iya, pengen. Cuma kok kemampuan tidak sampai gitu kayaknya. Bedanya kalau gue dalam cerita Ardi, zaman gue mulai karir, media sosial baru Facebook di paling tinggi. Jadi gue nggak mengalami tuh yang pas reuni biasanya. Makanya gue menghindari reunian saat itu. Iya. Karena yang gue merasa pencapaian gue tidak tinggi, tapi juga tidak rendah-rendah banget. Tapi kan kasihan kalau ada yang lebih rendah dari gue, kebayang lah gitu. Kalau gue mungkin masih tahan omongan orang yang membandingkan pencapaian dia yang baik dengan pencapaian gue yang nggak sebaik dia gitu. Tapi begitu ada teman gue yang pencapaian nggak terlalu baik di compare, kan kasihan gitu. Kalau gue sih akhirnya menghindari reuni, gue males dengan omongan kayak gini gitu. Tapi waktu di umur 20 sampai 25, ngebayangin gak sih sebenarnya di 30, 40 gitu seperti apa? Wah, gue mikirnya kalau udah 30 udah kaya sih.